Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Resita Agustina, nomor absen 19 dari kelas 12 MIPA 9. Pada video kali ini saya akan membuat tempe. Tujuan saya membuat tempe adalah untuk menerapkan prinsip bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembuatan tempe. Sebelumnya, bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Nah, maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Nah, contohnya kita dapat mengambil contoh kacang kedelai. Jika ditambahkan jamur yang bernama Rhizopus oryzae, akan menjadi tempe. Nah, tempe itulah yang akan kita bahas bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana prinsip bioteknologinya. Penasaran kan? Ayo kita bahas. Masukkan kacang kedelai ke dalam panci. Cuci kacang kedelai hingga bersih. Rendam kacang kedelai selama 2 jam. Rebus kacang kedelai yang sudah direndam hingga mendidih. Rebus sampai muncul busa. Jika sudah mendidih, ambil busa-busanya. Rendam semalaman dan tutup. Cuci kacang kedelai yang sudah direndam semalaman. Bersihkan kacang kedelai dari kulitnya. Cuci kacang kedelai yang sudah dikupas hingga bersih. Rebus sampai mendidih. Saring air sampai habis. Masukkan kacang kedelai ke dalam teflon. Sangrai kacang kedelai, usahakan jangan sampai gosong. Tuangkan kacang kedelai yang sudah disangrai ke dalam baskom. Taburkan ragi tempe ke atas kacang kedelai hingga merata. Aduk ragi tempe hingga merata. Masukkan kacang kedelai yang sudah dicampur ragi ke dalam plastik. Disimpan ke dalam wadah agar berbentuk dan tusuk-tusuk plastik menggunakan jarum agar sirkulasi udara lancar. Simpan kacang kedelai di tempat yang hangat. Dan ini adalah tampak tempe yang sudah didiamkan selama 2 hari. Pada proses pengolahan tempe, tahapan prosesnya sebagai berikut. Tahap pencucian dan pembersihan memiliki tujuan agar kotoran dan bakteri pengontaminasi yang terdapat di biji kacang kedelai dapat hilang. Setelah dirasa bersih, kacang kedelai direndam. Pada proses perendaman ini, biji kedelai akan mengalami proses hidrasi sehingga terjadi kenaikan kadar air dalam biji kedelai. Kemudian, biji kedelai masuk ke dalam tahap perebusan. Tujuan dari proses perebusan ini ialah mematikan mikroorganisme yang dapat mengontaminasi biji kedelai sehingga dapat mempengaruhi hasil tempe nantinya. Perebusan dilakukan dengan jumlah air yang cukup agar kematangan pada biji kedelai bisa merata. Setelah perebusan, biji kedelai melalui tahapan pengupasan. Pada tahap ini, kulit ari yang masih tersisa dihilangkan karena dapat mempengaruhi proses inokulum. Setelah itu, kedelai melalui tahap penirisan. Tahap ini memiliki tujuan untuk mengurangi kadar air, menurunkan suhu dan mengeringkan biji kedelai agar pertumbuhan bakteri yang sempurna dan tidak menyebabkan fermentasi gagal. Setelah tahap ini, kedelai melalui tahap inokulasi yaitu tahap penambahan ragi tempe.
Pembuatan tempe ini melibatkan suatu jamur yang tergolong dalam kelompok jamur Zygomicota, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Jamur jenis ini sangat sering digunakan pada proses pembuatan tempe dan juga Rhizopus merupakan suatu genus yang memiliki kemampuan menghasilkan spora seksual Zygospora dan spora aseksual Sporangiosspora. Hal ini sangat berperan penting dalam proses fermentasi tempe. Kemudian, kedelai yang telah diinokulasi dan bercampur dengan ragi tempe atau jamur Rhizopus oryzae dapat dikemas. Thank you.